Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di hari ini, di hari Rabu, dalam majelis ilmu yang menjelang maghrib ini. Kita membahas tentang bagaimana al-ham dan juga al-hasan, ya. Termasuk yang dapat mengusir perasaan cemas dan gelisah adalah memusatkan pikiran, ya, pada aktivitas kita, ya, sebagai hamba dan juga sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk sosial, dan memutuskan pikiran-pikiran yang akan datang serta kesedihan atas waktu-waktu yang telah lalu. Karena itu Rasulullah berlindung dari sifat al-ham dan juga al-hazan. Al-hazan adalah perkara-perkara yang telah lalu, yang mungkin diulang dan didapati kembali. Sedangkan al-ham adalah sesuatu yang diakibatkan oleh ketakutan yang akan datang pada masa depan, gitu ya, atau esok hari atau nanti, gitu ya. Maka hendaklah seseorang menjadi manusia yang hari ini mengerahkan sekuat tenaga sesungguhnya dalam perbaiki hari dan waktunya saat ini. Maka ada sebuah doa dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau singgah dan aku selalu mendengar beliau banyak berdoa. Nih doanya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal ajsi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'id dayni wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah, sedih, lemah, lemas, malas, kikir, pengecut, terlilit, hutang, dan kekuasaan. Nah itu, ya, itu yang harusnya kita minta, ya, di setiap pagi dan sore, ya, atau juga nanti maghrib atau setiap pada sholat, ya, ketika sujud, ya, sujud mana saja kita minta ini, ya. Karena itu alham, ya, kegelisahan, ya, minal hammi wal hazni, dan al-hazan, kesedihan, keduanya sama-sama membuat jiwa menjadi tidak tenang dan tidak nyaman, menjadi sakit, ya. Tidak seorang pun menginginkan jiwa gelisah dan sedih. Adapun perbedaan antara keduanya bahwa alham adalah kegelisahan terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Sedang al-hazan adalah kesedihan terhadap sesuatu yang telah terjadi atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Karena itu wali-wali Allah berlindung dari sifat ini juga dan tidak mengungkit sifat ini, ya. Allah firman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Surah Yunus ayat 62-63.
Karena itu kita harus berlindung dari sifat ini ya. Yang dimana sifat ini jangan sampai menjadi makanan pokok kita sehari-hari ya gitu. Orang mungkin sudah ada yang bosan bicarakan masa depan, ada yang memang dia merencanakan segala sesuatu untuk masa depannya gitu. Ada yang dia istilahnya kalau Masjid Nur itu meletakkan batu pertama gitu ya gitu. Ini meletakkan rencana pertama gitu ya, untuk masa depannya gitu. Gitu ya. Nah ini tentunya kembali nikmal maula wa ni'man nasir ya. Hanya Allah ya sebagai Rabb kita, dan Allah yang memberi pertolongan tuh. Bukan bos, bukan karyawan, bukan si anu, si ini, bukan atas pekerjaan saya, bukan atas jadwal saya ya. Bukan atas kelapangan yang kita miliki, tapi Allah yang memberikan pertolongan. Dan dari makhluknya itu hanyalah wasilah saja gitu ya. Bisa jadi yang namanya rezeki itu ya, yang tadinya di Arab katanya, di Arab pasti diprediksikan, diduga-duga ya gitu, akan datang dari ini dari itu lah gitu. Karena emang dia kerja di situ juga gitu. Tapi ternyata yang diduga-duga tidak datang ya. Malah ada yang tidak diduga datang ya. Bahkan lebih daripada apa yang kita duga, apa yang kita sangka. Ini harus jadi paradigma kita ya gitu. Paradigma kita bahwa kita punya Allah yang Maha Besar. Allah yang senantiasa memberikan pertolongan pada hamba-hambanya yang bertakwa, yang sudah ada jaminan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan dijadikan jalan keluar ya. Tuh. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ini adalah jaminan Allah, dan kita harusnya yakin terhadap jaminan Allah itu, dan lepaskan dari belenggu-belenggu, godaan-godaan yang membuat kita tidak tenang, tidak nyaman. Salah satunya bagaimana godaan-godaan yang terus mengungkit kesedihan-kesedihan masa lalu, dan bagaimana rasa kekhawatiran yang akan datang. Karena kita yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Dan kemarin kan tentang kisah Nabi Adam ya, ada sebuah hikmah bahwa Allah tidak akan meninggalkan manusia itu sendirian ya. Gitu. Allah tidak akan meninggalkan Islam itu gitu ya, dengan terhapus dan begitu lemahnya, tidak akan ya. Justru apalagi bagi kita misalnya penggiat dakwah ya, beramal soleh, penggiat DKM, itu harusnya kita benar-benar kuatkan keyakinan ini ya, kuatkan keyakinan ini bahwa kita itu siapa? Kita itu hamba Allah, yang Allah tidak akan membiarkan hambanya ya, walaupun katakanlah sampai titik terendah dari penghasilan, titik terendah gitu ya, ada kekhawatiran
yang akan datang, Allah tidak akan menyanyiakannya. Itu. Karena itu, wujudkanlah keyakinan ini kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, agar tentunya kita menjadi hambanya yang semaksimal mungkin mengabdi kepada Allah, dan juga perkuat hubungan kita dengan Allah. Tentunya akan diperbaiki hubungan kita dengan manusia, dengan makhluk Allah, maka Allah akan lapangkan dengan ketakwaan kita. Jadi inilah yang bisa disampaikan untuk saat ini, karena DKM atau karena Mustami telat gitu. Dan saya ada perlu gitu ya, jadi nggak bisa lama-lama nih. Mudah-mudahan nanti tidak telat lagi ya. Saya sudah lama nih nunggunya suaranya, udah jam lebih gitu deh ya. Bersyukur ya masih bisa ngaji walaupun ya segininya ya gitu. Barakallahu fikum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa inna sudda wa taqwa wal afafa wal ghina. Wa inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dzalaini wa qabalatir rijal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.